Assalamualaikum, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks berita. Manfaatnya bagi kehidupan kalian yaitu teks berita bisa menjadi salah satu sumber informasi, pengetahuan, dan wawasan. Sehingga kalian selalu up to date, tidak ketinggalan zaman, oke? Nah, ketika kita melihat sebuah berita, biasanya kita malas ya membaca karena uraiannya yang panjang. Padahal kita butuh sekali informasi terkait peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, sebetulnya kita nggak perlu baca semuanya loh, hanya perlu memahami unsur-unsur beritanya saja. Apa sih unsur-unsur berita itu? Berita adalah hal yang memuat pokok berita. Cara untuk menemukan unsur-unsur berita adalah dengan menggunakan rumus adiksi. A adalah apa peristiwanya, yaitu untuk menemukan peristiwa apa yang terjadi dalam berita tersebut. B, yaitu di mana peristiwa itu terjadi, yaitu untuk menemukan tempat terjadinya peristiwa. K, yaitu kapan peristiwa terjadi, untuk menemukan waktu terjadinya peristiwa. C, yaitu siapa yang mengalami peristiwa tersebut, untuk menemukan orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. M, yaitu mengapa peristiwa itu terjadi, untuk menemukan alasan peristiwa itu terjadi. Dua huruf terakhir yaitu bagaimana peristiwa itu terjadi. Ini untuk menemukan proses terjadinya peristiwa yang ada dalam berita. Dalam dunia jurnalistik, ada atau persurat kabaran, unsur-unsur berita biasa disebut dengan 5W plus 1H. Sekarang kita masuk ke materi struktur teks berita. Struktur adalah bagian-bagian teks yang tersusun untuk membangun sebuah teks yang utuh. Struktur teks berita tersaji dalam pola piramida terbalik, yaitu bagian awal, kepala berita atau lead, bagian tengah disebut tubuh berita, dan terakhir yaitu ekor berita. Bagian awal yaitu kepala berita berisi pokok berita, sedangkan tubuh berita dan ekor berita berisi uraian yang sifatnya cenderung tidak penting. Nah, sekarang kita tahu kan, untuk menyiasati ketika kita tidak punya banyak waktu untuk membaca berita, maka cukup bagian awalnya saja atau kepala beritanya saja yang dibaca, karena di dalamnya sudah memuat pokok-pokok berita, minimal 4 unsur berita kita dapatkan, yaitu apa, siapa, kapan, dan di mana. Dulu ya guys. Oke, kita lanjut. Setelah kita memahami struktur teks berita, sekarang kita akan membahas mengenai ciri kebahasaan teks berita. Sebuah teks dibentuk oleh sejumlah kata dan kalimat. Di dalam teks berita, kata-kata dan kalimat-kalimat itu memiliki kaidah atau aturan tersendiri untuk membedakan dengan jenis teks lainnya. Ciri kebahasaan yang pertama adalah penggunaan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Hal ini untuk membantu pemahaman banyak kalangan karena bahasa baku mudah dipahami. Bahasa-bahasa populer atau bahasa gaul dan bahasa-bahasa daerah dihindari penggunaannya dalam teks berita, kecuali dalam ujaran langsung. Ciri kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan kutipan-kutipan pernyataan narasumber berita. Jadi kalimat langsung itu adalah ujaran langsung dari seseorang.
Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi. Konjungsi ini adalah kata sambung bahwa yang berfungsi sebagai penerang atau penjelas kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nanti di slide berikutnya Ibu akan berikan contoh-contohnya. Kemudian ciri yang keempat adalah penggunaan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Nanti contohnya juga akan Ibu berikan. Berikutnya, ciri kebahasaan yang kelima adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat untuk melengkapi unsur berita yaitu kapan dan di mana. Ciri kebahasaan yang keenam adalah penggunaan konjungsi temporal dan kronologis. Tadi konjungsi itu apa? Betul, kata sambung. Jadi kata sambung yang temporal dan kronologis. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Nah, itu tadi pembahasan mengenai ciri kebahasaan teks berita. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Nah, sekarang Ibu akan berikan contoh-contoh dari ciri kebahasaan yang 6 tadi ya. Pertama, contoh penggunaan bahasa baku. Contoh yang tidak baku, kalimat tidak baku. Mereka nggak mau balik ke rumahnya. Apa yang tidak bakunya? Kata ga dan balik. Ya, harusnya seperti apa supaya menjadi baku? Mereka tidak mau pulang ke rumahnya. Kata ga diganti dengan tidak dan dan balik diganti dengan kata pulang. Gitu ya. Baik, yang kedua, contoh penggunaan konjungsi bahwa. Ibu pingsan, gak ada orang di rumah yang bisa bawa ke rumah sakit, terang Ariana. Nah, itu adalah contoh kalimat langsung. Ada 2 tanda petik. Jadi ujaran langsung dari seseorang, dari Ariana di sini, itu menggunakan 2 tanda petik. Kemudian kita akan ubah menjadi kalimat tidak langsung. Maaf ya, ini tidak menggunakan tanda petik. Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawanya ke rumah sakit. Nah, untuk contoh penggunaan kalimat langsung, tadi sebetulnya sudah ya Ibu sebutkan. Jadi kalimat langsung itu adalah kalimat atau ujaran langsung dari seseorang ya. Contohnya di sini, kami sudah menetapkan 3 orang tersangka, kata polisi. Jadi polisi itu menyebutkan ya atau berucap, kami sudah menetapkan 3 orang tersangka. Mana kalimat langsungnya? Yaitu yang tadi, kami sudah menetapkan 3 orang tersangka. Kalimat penyertanya yang mana? Keterangannya kata polisi. Gitu ya. Nah, baik. Contoh yang keempat adalah contoh penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental itu apa? Kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran. Gitu ya. Mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan tadi. Jadi apa kata kerja mentalnya di sini? Yaitu memikirkan. Kemudian contoh penggunaan keterangan waktu. Sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit riau tampak mendung. Nah, kata apa yang menjadi keterangan waktunya? Yaitu 12.45. Terakhir, contoh konjungsi temporal dan kronologis. Apa saja konjungsinya atau kata sambungnya? Yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan sebagainya. Oke, semoga kalian paham ya. Nah, itu tadi pembahasan materi tentang struktur berita dan ciri kebahasaan teks berita. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mengerjakan latihannya nanti dan juga bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian ya. Ingat, selalu terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.